Tes. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita ada video soal rune, nah sekarang kita akan bahas topik yang cukup banyak ditanyakan oleh pemain-pemain baru ya, pemain-pemain newbie yang baru main di game Summoner's War. Nah, pertanyaannya apa? Biasanya adalah monster mana yang bagus, monster mana yang harus digedein ya, atau yang harus dirawat, monster mana yang harus dikembangin dan sebagainya. Oke, kali ini yang akan kita bahas, kita nggak akan bahas semua monster, tapi kita akan bahas monster-monster yang kepake ya, atau yang merupakan core, atau yang merupakan monster-monster penting, monster-monster inti yang kalau dibilang tuh mungkin bisa kayak istilahnya tuh wajib dimiliki gitu ya kalau di game Summoner War ini. Nah, kita bahas monster-monster itu aja, nggak akan banyak membahas tentang monster-monster lain seperti bintang 5, light and dark dan sebagainya. Kita bahas aja monster-monster inti yang kita harus punya dan gunanya di mana aja gitu ya. Dan mungkin nanti juga ada area rune-rune seperti apa yang bisa kita pakai ya. Langsung aja kita bahas. Nah, untuk monster-monster di Summoner Wars itu yang paling banyak kepake itu umumnya adalah monster-monster bintang 4 ya guys. Jadi monster-monster bintang 4 itu biasanya punya banyak peran untuk konten-konten yang ada di Summoner War. Dan perlu diketahui Summoner War ini untuk kontennya banyak banget ya, mulai dari PvE sampai PvP-nya itu ada beberapa macam ya. Oke, kita bahas dulu mulai dari monster pertama, monster penting yang paling pertama harus dimiliki, dan dia sebenarnya sudah difasilitasi ya oleh Summoner War itu gratis, kita diberikan gratis, yaitu si lapis. Nah, lapis ini wujud awalnya adalah Magic Knight ya. Kita cek di sini. Nah, monster ini didapatkan awal-awal ya, awal kali kita main itu ada beberapa kali quest ya. Quest itu nanti kita bisa dapetin si Magic Knight yang water ini. Dia bintang 4. Nah, fungsinya dia apa? Nah, di Summoner War ini kan game yang butuh banyak farming. Nah, salah satu farming yang dilakukan itu adalah farming experience atau farming monster ya, farming untuk levelingnya monster. Nah, monster yang tempat farming yang paling mudah dan paling enak untuk mendapatkan experience itu ada di Faimon. Nah, kita cek aja. Nah, ada di sini ya, di Faimon yang Hell. Jadi ini ada 3 mode, normal, hard, sama Hell. Yang paling sering digunakan itu, yang paling efektif itu adalah Faimon Hell. Kenapa? Karena Faimon Hell ini makan energinya cuma 5. Yang pertama. Yang kedua, dia bisa drop Inugami ya, dimana Inugami itu sendiri banyak kepake ya, mau itu yang elemen water ya, light, dark, atau yang fire-nya sendiri itu kepake. Jadi dropnya itu bisa untuk leveling up skill dan juga untuk core monster juga bisa. Dan experience-nya termasuk yang paling gede di sini ya. Selain dari nanti ada ini ya, skenario yang di atas ini ya, ada di Aiden Forest dan lain-lain itu sampai di Caruka itu gede-gede juga, cuman yang paling efektif di Faimon Hell. Nah, kita sudah difasilitasi dengan diberikan si Magic Net atau lapis gratis ya teman-teman ya. Nanti akan ada questnya sendiri untuk bikin dia awaken dan bintang 6. Jadi ikutin aja questnya ya, langsung di push untuk diselesaikan. Dia nanti akan otomatis diberi bantuan dan diberi support sampai dia bisa jadi bintang 6 awaken maksimal ya. Jadi dia sudah questnya itu bikin dia awaken, bikin dia bintang 6 bahkan sampai level max. Nah, nanti juga ada bukan event ya, di skenario itu ada hadiah rune, yang rune-nya itu penting banget untuk farmingnya si lapis ya. Rune yang dipakai itu ini ya, setnya revenge sama vampir. Jadi vampir set itu butuh 4 rune, untuk efeknya adalah untuk ini, ada skill life drain 35%. Jadi dari setiap kali serangan lapis itu dia akan life drain 35% dari
attack power-nya kalau tidak salah ya. 35% dari attack power yang diberikan ke lawan itu nanti dia nyedot nih darahnya buat lapis sehingga dia sustain, nggak mati-mati. Kemudian sama revenge. Revenge ini jadi dia punya peluang 15% untuk melakukan serangan balik kalau diserang sama lawan. Nah, pentingnya dia apa? Untuk farming Faimon Hell, skillnya dia itu, skill satunya itu basic attack-nya aja itu dia area. Jadi enak banget buat bersih-bersih. Pokoknya ini salah satu core monster yang perlu miliki, wajib dimiliki dan memang sangat penting untuk farming di Faimon Hell. Skillnya sendiri juga skill area, jadi lebih cepat untuk bersih-bersih wave-nya monster yang ada di Faimon Hell. Oke. Yang kedua, nanti kita juga akan dapat gratisan ini ya. Ini dia masuk dalam ini ya, bintang 3 yaitu Fairy Queen. Nah, Fairy Queen ini monster wajib ya teman-teman ya. Jadi dia bisa atau perlu digedein atau dirawat sampai bintang 6 nih. Nah, di Summoner War sendiri itu ada cara meningkatkan skill level yaitu dengan cara naikkan dengan dupe-nya. Jadi kalau kita punya monster dupe ya, dari dupe dari monster yang mau kita naikin skillnya itu bisa digunakan untuk naikin skill level. Nah, Fran ini termasuk gampang skill up-nya karena dia tidak harus pakai Fairy Queen. Jadi dia bisa pakai Fairy biasa untuk skill up. Nah, role-nya dia di apa? Fungsi atau pentingnya dia apa? Dia ini termasuk salah satu healer support yang the best lah ya. Dia bisa ngasih satu tim itu immunity ya, ada di skill 3-nya ini ya. Jadi Fairy Blessing ini dia nge-recover HP, jadi nge-heal semua temen, kemudian meningkatkan attack power sama mendapatkan immunity selama 2 turn. Immunity itu pentingnya apa? Immunity itu membuat monster kita itu tidak gampang kena debuff ya, tidak gampang kena efek buruk dari musuh. Jadi mainin dia atau kembangin dia, rawat dia sampai dia gede ya, sampai dia bintang 6 maksimal tuh sangat worth banget. Kepake hampir di setiap konten ya untuk si Fairy Queen ini. Jadi nggak ada salahnya. Jadi bukan nggak ada salahnya ya, malah memang wajib tuh dia digedein ya. Kemudian skill 2-nya dia nge-heal tadi ya, nge-heal 1 ally dan menghapus efek buruk. Ini bagus banget ya, top lah. Kemudian dia bisa di-upgrade dengan monster, skillnya bisa di-upgrade dengan monster-monster seperti ini nih. Mana ya? Sorry. Nah, nih jadi Fairy biasa seperti ini tuh bisa dipakai untuk nge-upgrade skill levelnya dia. Dan enaknya ini yang Fairy kuning ini dia bintang 2, jadi gampang banget nih dapetnya si Fairy kuning untuk menaikkan skill levelnya si Fairy Queen gitu ya. Untuk rune-nya apa? Kalau Fairy Queen itu kalau sudah punya rune yang cukup banyak ya, opsinya sudah punya yang cukup bagus juga, bisa pakai Violent ya. Violent sama energi atau apapun lah ya. Kenapa Violent? Supaya dia bisa ada chance untuk nyerang beberapa kali ya dalam 1 turn. Jadi kalau dia bisa nyerang beberapa kali, otomatis skillnya dia cepet reset cooldownnya ya. Jadi dia bisa pakai lagi tuh skillnya. Dan yang penting isinya adalah speed ya. Kalau di sini sih aku masih pakai Swift ya, karena aku nyari speednya. Yang penting dia first, yang penting dia speednya duluan sehingga dia bisa ngasih immunity ke temen-temennya. Jadi biar nggak kena debuff dari musuhnya ya. Jadi kalau pakai Violent pun usahakan ya speednya yang kenceng ya. Jadi main stat yang dia butuhkan tuh adalah speed sama HP. Speed sama HP. Nanti untuk tambahannya ya cari akurasi sama attack, karena dia healnya juga berdasarkan attack powernya. Tapi attacknya nggak usah terlalu dipikirin lah. Yang penting speed HP gitu ya. Speed sama HP. Monster berikutnya yang wajib dimiliki ya, yang penting itu ini. Dia bintang 3 juga, orang-orang udah pada tahu pastilah ya. Ini kalau dia sudah awaken namanya Loren, kalau belum awaken dia itu Cowgirl. Ya, ini Cowgirl. Dia nggak bisa didapetin di scroll biasa ataupun di LN. Kalau LN di scroll nggak tahu ya, aku belum pernah dapet sih dari LN di scroll. Tapi umumnya dia dapetnya ini dari secret dungeon ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang main di Hall of Light, jadi kalau yang dia cari
material Awaken Light, kemudian dapat secret dungeon-nya si ini Cowgirl, udah langsung buruan farming lah, buruan di add supaya kita bisa segera dapat nih si Loren ya. Dia bintang 3 tapi kepake sama kayak si Fran tadi ya. Dia ini bestinya si Fran ya. Bisa dipakai hampir di setiap konten. Dan fungsinya dia apa? Rule-nya dia ini sebagai cleanser. Cleanser itu untuk bersihin buff-nya lawan. Dan juga sebagai apa ya, istilahnya itu kayak yang mendisturb, yang mengganggu turn lawan. Jadi skillnya dia itu membuat lawan attack speednya turun. Skill 2-nya cleanse, jadi dia bisa buang buffnya lawan, jadi ngilangin buffnya lawan. Dan yang penting nih, skill 3 yang pasifnya itu dia setiap kali nyerang ya, mau pakai serangan apapun, dia mengurangi attack bar lawan 20%. Nah, jadi kerennya dia itu. Jadi musuh yang ditembakin sama si Loren ini seringannya dia nggak bisa dapat atau berkurang attack barnya, jadi turnnya dia sangat keganggu. Penting banget buat di boss gitu ya, atau di TOA ya, Tower of Ascension. Fran itu juga kepake di Tower of Ascension. Rune-nya apa? Rune-nya sih kalau yang the base-nya dia yang paling bagus ya, kalau menurut aku nih ya, itu pakainya si Violent. Kenapa? Karena butuh dia itu procs nyerang bolak-balik ya, nyerang berulang supaya semakin sering lawan itu dikurangi attack barnya. Ini rune-nya Violent-nya ini ya, ini dapat dari gratisan ya guys. Jadi ambil aja di nyelesain quest tuh nanti dapat rune gratisannya ini. Pakein aja di monster core itu tadi. Berikutnya yang termasuk monster core lagi ini ya, Crow ini Dark Inugami ya, Inugami yang warna hitam. Ini paling sering atau paling mudah didapatkan sama kayak Loren di Secret Dungeon ya. Di Secret Dungeon cuman ini ya, kalau di Crow ini dia fungsinya tuh DPS. Jadi nanti dia akan ada secondary awakening-nya. Secondary awakening-nya dia itu lebih kepake lagi. Cuman yang jelas dia itu punya skill ini ya, Scar. Dimana skill Scar ini dia nanti kalau secondary awakening ya, ini secondary awakening-nya dia skillnya diperkuat ya. Jadi kalau yang skill awalnya dia itu dia ngasih damage ke lawan, kemudian damage-nya itu meningkat untuk setiap efek buruk yang ada di lawan. Jadi setiap debuff yang nempel di lawan itu, misalnya lawan punya debuff-nya 5, maka setiap efek buruknya itu damage-nya ditingkatin jadi 50% ya. Gede itu ya. Jadi naik 250% untuk damage untuk debuff-nya lawan. Jadi kalau untuk tim yang sering kayak tadi Fran Loren, dia tuh ngasih debuff ya. Ngasih debuff ke lawan, ditembak atau dicakar sama si Crow, ini damage-nya langsung pedes banget ya. Ini ada alternatifnya ya. Alternatifnya itu kita bisa pakai ini. Di sini aku nggak masukin ya, maksudnya belum dapet nih ya, Naomi atau Martial Cat yang kuning. Yang kuning ini dia punya pasif mirip ya, cuman kalau yang tadi itu Scar itu skill punyanya Crow, tadi punyanya Inugami hitam itu skill naikin 50% damage setiap debuff lawan. Kalau ini dia ngasih atau ngedil 20% damage tambahan untuk setiap efek buruk. Jadi kalau yang Inugami tadi nambahnya 50%, ini cuma 20%. Bedanya kalau yang Inugami hitam itu berupa skill, jadi skill aktif. Jadi dia baru bisa jalan kalau skillnya dipakai. Kalau yang si Naomi, kalau si kucing ini dia skill pasif. Jadi dia mau pakai skill 1, mau pakai skill 2, kalau lawannya ada debuffnya langsung otomatis naik 20% damage-nya per efek buruk gitu ya. Kalau aku sendiri sih prefer lebih seneng sih pakai Naomi, cuman kalau untuk di Dragon ya kalau nggak salah ya, di Dragon B12 itu elemennya api, jadi cepat mati takutnya begitu. Itu alternatifnya Crow, jadi sama-sama bagus itu. Monster wajib yang berikutnya, nah ini dari kelompok Monster Fusion ya. Ini nggak ada dari gacha, kita memang harus fusion, tapi ini termasuk salah satu monster wajib sih kalau aku bilang ya.
yaitu Veromos ya, dia hasil fusion. Nah, tentang fusion nanti mungkin kita bahas di video lain ya, tapi yang jelas kalau untuk Vero ini dia punya pasif yang bagus ya untuk menghapus efek buruk yang ada di tim kita. Jadi setiap turn masuk turnnya dia menghapus efek buruk yang kita alami. Jadi debuff yang kita dapat itu hilang satu tim ya, bukan dia sendiri tapi satu tim. Nah, beda dengan skill aktif yang harus diaktifin buat menghilangkan. Kalau ini enggak, dia otomatis menghilangkan debuff satu tim kalau masuk gilirannya dia. Sehingga rune yang bagus buat dia adalah ya kalau bisa Violent. Tapi kalau nggak bisa Violent, pakai Swift nggak apa-apa, yang penting speednya tinggi ya, yang penting speednya tinggi. Kemudian isinya apa atau main statnya apa ya, pakai speed HP. Jadi Loren, Fran sama Veromos ini banyaknya pakai speed HP ya, HP persennya yang gede supaya nggak gampang mati. Kepake di Toa juga. Tower of Ascension itu butuh darah yang cukup tebal ya biar nggak gampang mati nih. Nanti TOA itu mungkin sudah banyak video-video yang menjelaskan tentang tim TOA atau bagaimana ngelarin TOA dan sebagainya. Itu kita bahas di video lain atau bisa lihat di video-videonya yang pemain-pemain yang sudah expert ya, yang udah jago-jago. Ini kan kita masih newbie ya, belajar bareng-bareng. Veromos. Nah, masuk ke sesi bintang 4 itu ada ini ya, Tyron. Nah, Tyron ini dia spesialis crowd control ya, spesialis CC. Jadi dia ngontrol lawan itu jadi kena freeze ya. Jadi bikin lawan itu, ini skillnya bisa dibaca ya. Nah, bisa ngurangin attack speed, itu sangat bagus untuk ngontrol lawan. Nah, monster-monster dengan tipikal kontrol ya, yang dia itu istilahnya CC, tipe CC itu harus atau wajib digedein speednya supaya dia bisa duluan, supaya dia bisa dapat turn pertama sehingga dia bisa mengganggu lawan. Nah, tadi mungkin ada kaitannya ya dengan pembahasan rune. Tyron ini tipenya attack, tapi karena fungsinya dia itu lebih ke arah crowd control untuk ngontrol musuh yang banyak dan sebagainya, maka dia jarang dioptimalkan sebagai seorang attacker. Dia lebih banyak digunakan sebagai kontrol ya, sebagai CC, monster CC. Sehingga rune yang dia pakai itu main statnya speed sama HP. Ya, HP-nya digedein, darahnya digedein dia, karena kita butuh kontrolnya dia. Yang bunuh monsternya nanti biar temen-temennya. Kita butuh kontrolnya dia. Ini dia kalau mencari alternatifnya itu yang mendekati ya, yang hampir atau yang mirip atau sepantaran ya. Itu ada bintang 5 Ferat ya. Tapi mungkin Ferat itu karena bintang 5 ya, terus efeknya juga cukup bagus. Ini masih diperdebatkan ya. Ada yang bilang bagusan Tyron lah, ada yang bilang bagusan Ferat lah, tapi dua-duanya sama fungsinya, crowd control. Ya. Tinggiin speednya supaya dia dapat giliran pertama dan tebelin HP-nya biar nggak cepet mati. Nah, kalau untuk monster-monster yang punya serangan crowd control dan area ya, dan banyakkan skillnya area, ini kan Tyron ini kan dua skillnya kan area semua nih. Itu kalau aku bilang rekomendasi yang bagus itu pakai rune-nya Despair. Ya, pakai rune Despair teman-teman nih. Rune Despair ya. Tujuannya apa pakai rune Despair itu karena rune Despair itu efeknya dia punya 25% ngasih stun ke lawan. Jadi setiap kali Tyron nyerang, dia punya 25% kesempatan bikin lawannya stun. Nah, karena Tyron ini dia punya 2 skill AOE, 2 skill area, maka dia bisa bikin satu wave itu kena stun semua. Kalau pakai skill 3 bisa beku semua. Ya, attack speednya turun semua. Kemudian kena efek dari Despair-nya kalau procs ya, kalau masuk kena stun semua. Itu yang dibilang crowd control. Makanya Tyron ini salah satu monster wajib ya, yang kalau dibilang itu harus dipilih kalau ada gitu ya. Nanti kalau ada pakai 9 years scroll itu dapat Tyron, yang lainnya nggak kepake, ambil aja Tyronnya itu ya. Nih salah satu yang termasuk core. Untuk TOA ya, umumnya TOA atau arena juga bisa kalau mau. Kalau masih awal-awal early newbie kayak kita nih, pakai aja itu ya.
buat GVG ya, guild juga bisa, buat ganggu lawan itu enak banget ya. Ya, ini yang tadi saya bilang yang punya efek yang mirip ya, tapi ini bintang 5 kita nggak bahas. Kemudian monster wajib lagi yang merupakan core salah satunya adalah ini ya, Joker angin ini. Tapi Joker anginnya tuh kita harus awaken dulu supaya skill 3-nya keluar ya. Yang bikin sakit itu skill 3-nya. Amputation Magic itu skillnya area dan ignore defense. Jadi role-nya dia apa? Pasti bruiser ya. Apa kok bruiser? Apa istilahnya? Attacker ya. Dia untuk clear wave. Jadi dia kalau sudah pakai skill 3 kena musuh itu damage-nya pedes ya. Berarti ya rune-nya ya pakai yang attack-nya gede, fatal, atau pakai yang crit damage-nya gede kayak Rick ya, Rich Bleed ya, supaya crit rate-nya tinggi, damage yang masuk critical-nya gede juga ya. Ini Lucian ya, kalau sudah awaken namanya Lucian. Ini salah satu core, monster core juga ya. Nah, masuk lagi ke sesi bintang 3 ya, yang merupakan core itu ada ini ya, siapa namanya? Spectra. Spectra ini Griffon api. Jadi Griffon itu yang bagus dua, yang api sama yang angin. Dua-duanya support. Nah, dua-duanya support. Jadi role-nya support. Untuk di mana aja itu banyak kegunaannya ya. Kalau si Spectra ini sih lebih banyak gunanya di TOA ya, di Tower of Ascension. Kalau si siapa? Yang angin, yang Bernard, angin nih, yang ini. Nah, yang angin ini banyak digunakan juga di arena, itu ada ya, di PvP ada. Spectra juga sama. Jadi dua Griffon ini yang paling bagus dari sisi support. Kalau untuk si Griffon ya, yang air kurang kepake, yang light juga kepake. Yang ini. Nah, yang light jadi sekalian aja masuk ya ke core berikutnya itu kalau bisa dapet ini si shaman ini, Griffon light ini kalau memang kita punya ya simpen, jangan sampai dibuang. Kalau belum punya ada kesempatan ambil, dia digunakan di Necro nantinya ya, di dungeon Kairos dungeon yang Necro, yang itu loh musuhnya Lich ya, karena dia skillnya bagus ini, skill pasifnya itu dia ini ya, scan awakening-nya dia naikkan resisten 20% sama mengurangi damage yang masuk dari Dark. Nah, kebetulan Necro ini bosnya Dark ya. Itu dikurangi 50% dan kalau dia nyerang ke bosnya, ke Necro-nya itu dia damage-nya naik 100% ya. Jadi memang kayak istilahnya itu dia core untuk si dungeon Necro-nya itu. Kalau dipakai di konten yang lain kurang optimal. Ya, tapi kalau memang ada kesempatan untuk punya, pakai aja atau disimpan ya. Jadi itu Griffin ya, dari Griffon yang kepake. Berikutnya ini. Nah, ini salah satu core juga bintang 3 tapi untuk tim dots ya, tim damage overtime. Untuk tim damage overtime. Nah, tim dots itu isinya yang ini, yang monster-monster yang bisa ngasih gambar tengkorak itu ya, yang ngasih dots. Nah, untuk tim dots seperti apa, teman-teman bisa lihat di video-videonya yang sudah ada ya, video-videonya orang-orang yang membahas tentang tim dots ya. Dan core dari tim dots itu ada si ini ya, si Grim Reaper api sama ini Melia ya, Melia si Dryad apa namanya, angin ya, Dryad kuning. Satu lagi Tatu, bentar kita cek. Nah, oke. Jadi ini Grim Reaper ya, tapi nanti biasanya yang kepake yang Second Awakening-nya. Sama Melia ini mesin untuk nyiptain dots ya, karena dia basic dari pasifnya tuh dia pakai basic attack aja dia udah ngasilin dots ya. Jadi dia kalau Melia ini nanti biasanya dia pakai rune-nya itu violent sama shield atau will ya, biar dia nggak mati gitu ya, darahnya ditebelin, akurasinya ditinggiin. Biasanya butuh akurasi 100% ya, atau mendekati, HP-nya yang tebel juga. Dia dikumbu sama ini, sama Grim Reaper api untuk bikin tim dots. Nah, sama ini si Tatu ini dia
yang dipakai nanti kalau sudah second awakening ya, karena dia nanti ini, kalau dots itu kan dia ngasih damage itu kan tiap turn ya. Jadi misalnya ada monster yang dia kena dots, itu setiap dia masuk gilirannya dia akan berkurang 5% darahnya. Nah, fungsinya si Tatu ini, dia itu kalau pakai skill 3-nya dia langsung ngeledakin si dots-nya itu. Jadi kalau lawan itu dia punya 4 nih, 4 dots yang dia terima. Kalau ada Tatu, nggak usah nunggu dia dapat giliran supaya darahnya berkurang 20%. Pakai skill 3 langsung darahnya berkurang tuh 20%, meledak gitu dots-nya ya. Kemudian ditambah dengan si ini, saat yang second awakening. Saat yang second awakening ini bikin damage yang diterima dari dots itu meningkat. Ya, jadi bikin damage yang diterima dari dots itu menjadi meningkat. Sehingga itu kombonya tim dots itu isinya adalah Grim Reaper ya, second awakening Grim Reaper, Melianya 2 biji. Jadi teman-teman kalau punya Melia 2 biji jangan dijadiin tumbal ya, simpen, butuh 2 soalnya, minimal 2. Nanti yang lainnya bisa dipakai untuk fuse atau apa. Simpen 2 Melia, 1 Grim Reaper second awakening, kemudian 1 Tatu, itu sudah 4 ya, sudah makan 4 slot. Biasanya yang satunya itu pakai Lucian. Luciannya nanti buat bersihin with kroco-kroco itu yang kecil-kecil. Tapi Luciannya harus bagus tuh, harus mantep ya biar jalan. Nah, tim dots itu sangat penting untuk nanti ke depan nyelesain dungeon giant, terus kemudian apa namanya, fortress ya, sama si satunya apa tuh saya lupa ya, Punisher Creep ya, Punisher Creep. Jadi ada 3 dungeon yang sangat efektif dihabisi oleh tim dots, tapi memang harus ada proses bikinnya. Teman-teman bisa lihat di video-video lain ya. Core monster selanjutnya ya, dari bintang 4 lagi ini ada Verdehill ya. Verdehill ini vampir api. Nah, vampir api ini dia nanti baru kelihatan potensinya kalau sudah di awaken ya. Ini kalau sekarang belum awaken dia belum kelihatan nih skill 3-nya. Tapi kalau sudah awaken ini ada skill 3-nya. Jadi di skill 3-nya itu kalau serangannya dia itu critical, maka attack bar dari semua teman-temanmu tuh naik 20%. Jadi attack bar dari seluruh teman-teman kita satu tim itu naik 20%. Nah, rune yang bagus buat si Verdehill ya pastinya crit rate-nya harus 100% atau mendekati kalau bisa ya. Kalau bisa sih 100%. Supaya crit-nya itu selalu, dia kalau nyerang selalu crit, sehingga satu tim itu attack bar-nya naik semua 20%. Nah, rune yang disarankan violent. Jadi dia punya kesempatan untuk nyerang lagi. Jadi kalau dia nyerang 2 kali, berarti sama dengan attack bar-nya dia naik ya. Naik sampai berapa persen tuh berarti dihitung sendiri. Karena basic attack-nya dia sendiri itu 2 kali serangan. Ya, 2 kali serangan. Jadi kalau kita lihat nih ya, attack 2 times, jadi 2 kali serangan. Sedangkan skill dari pasifnya itu critical hitnya naikkan attack bar 20%. Jadi kalau mungkin ya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Jadi kalau vampirnya basic attack dia nyerang 2 kali dan critical semua kan, kalau critnya 100%, critical 2 kali berarti attack bar satu tim tuh udah naik otomatis 40%. Kemudian kalau violentnya dia jalan atau aktif ya, atau ke trigger, dia nyerang lagi pakai basic attack 2 kali serangan, otomatis naik lagi 40%. Jadi dalam satu turn aja dia bisa dapat 80% attack bar satu tim ya. Jadi dia sangat bagus kalau rune-nya sudah dapat ya. Cari violent ya. Dia fungsinya lebih ke support ya, walaupun dia ini attack ya, tipe attack. Nah, kalau sudah late game, kalau sudah punya rune yang banyak itu biasanya opsinya adalah yang paling bagus tuh violent dengan crit rate-nya 100%, attack dan crit damage-nya gede. Jadi dia setiap kali nyerang itu crit gitu kan ya, crit. Jadi tapi tidak hanya untuk naikkan attack bar, tapi dengan crit-nya itu dia juga menghasilkan damage. Tapi mungkin agak susah awal-awal, kita bisa pakai aja violent, naikin HP aja, HP sama naikin critical rate dan HP-nya dibuat sebesar mungkin supaya kita bisa banyak critnya 100% supaya kita bisa banyak naikin attack bar, HP-nya cukup gede supaya
dia nggak gampang mati gitu aja. Nanti late game dia kepake untuk tim Trikaru ya. Untuk yang ya late game banget lah gitu. Kalau player-player yang dia memang no life ya, jadi bener-bener build dari awal sampai sangat semangat bikinnya tuh ya nggak harus late game ya. Biasanya ada juga yang masih beberapa hari itu udah jadi Trikarunya tuh keren banget sih, keren. Kalau aku nggak bisa terus terang ya, nggak bisa kalau disuruh kayak gitu. Nah berikutnya ini ya, berikutnya core monster yang cukup penting juga adalah ini Onimusa Fire ya, Onimusa api. Ini dia sebenarnya fungsinya standar ya, dia sebagai AOE attacker, tapi dia sangat efektif untuk beberapa konten. Jadi bagus di konten-konten yang membutuhkan monster atau yang ada monster restriksinya. Jadi dibatasi hanya bisa pakai monster bintang 4 misalnya kayak gitu. Nah itu sangat kepake karena dia punya pasif yang keren ini ya, dia pasifnya. Nah teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kurang lebih itu dia punya pasif itu kan naikin defense 20%. Dia naikin defense 20% dari attack power kita. Nah, kemudian dia bisa nambahkan additional damage atau damage tambahan sesuai atau sebanding dengan defense kita ya kalau kita nyerang. Cuman dia jeleknya dia nggak bisa ngasih critical. Jadi jangan pernah pasangin dia rune yang ada critical damage-nya. Attack-nya kecil tapi critical damage-nya gede, jangan. Dia benar-benar fokus di attack sama defense-nya aja ya. Gedein attack-nya aja cukup lah ya. Kalau bisa ya defense-nya juga gede. Jadi gedein attack defense sama HP. Dia nggak butuh crit rate dan dia nggak butuh critical damage ya. Sangat-sangat enak si ini Onimusa Fire ini ya. Tatu ini tadi sudah, ini ya. Inugami ini salah satu support all-rounder juga. Dia bisa nge-heal area, naikin attack bar ya. Kemudian dia bisa nge-cleanse buff-nya lawan. Gitu. Kalau bisa dapat ambil aja nih dari Secret Dungeon juga ya. Nah, kalau ini dapat gratisan, dia untuk tim Giant awal-awal bagus ya. Dia punya skill naikin attack sama naikin defense ya. Terus punya skill area juga yang bikin lawan cleansing hit ya. Shannon ini Pixie. Dia salah satu monster bintang 2 yang kepake ya si Shannon ini. Cuman memang kalau sudah masuk late game dia pasti akan tergantikan fungsinya. Cuman untuk awal-awal ini pakai aja nih core nih bagus. Sama ini ya, dua ini adalah dua monster bintang 2 yang kepake ya. Kalau si Harpu api ini sampai bisa dipakai di solo raid juga kayaknya ya. Itu teman-teman bisa cek aja video tentang Rift Raid ya. Nah, kalau yang ini si Konamiya ini dia cleanser temen ya. Jadi dia bersihin debuff yang ada di satu tim kita. Semua debuff langsung hilang sekali pakai skill. Cuman memang pakainya dia terbatas ya karena sudah banyak monster-monster lain yang bisa menggantikan peran dia ya. Cuman untuk awal-awal sih ini masih kepake. Nah ini sama ya Grim Reaper tapi yang hitam. Kalau teman-teman punya simpen ya, ini kepake karena dia juga sama mesin dodge juga tanpa harus hit serangannya ya. Jadi dia bisa langsung ngasih dodge ke lawan. Tapi ya itu second awakening dulu ya. Ini dua monster hitam-hitam ini masing-masing second awakening semua. Yang harus dijadikan supaya dia benar-benar efektif. Kepakainya ya di TOA ya. TOA itu nanti ada yang normal, hard sama hell. Kalau nggak salah sih mereka dipakai di hard sama hell ya. Gitu. Kalau aku belum sampai sana ya, masih baru. Oke, terakhir kalau untuk core sih fokus ke sana dulu ya, ke monster-monster yang tadi kita sebutin. Nah, sekarang sama ini ya. Sama ini.
Nah, teman-teman kalau dapat nih anjing Inugami yang biru, jangan dimakan semua, sisakan 3. Ya, kita nabung dulu 3 yang air ya. Yang air ini nabung aja 3. Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya karena nanti dia di late game kepake. 3 anjing ini kalau sudah dibuild di tim Trikaru itu dia butuh 3 Inugami Water yang second awakening ya, dengan defense yang gede. Nanti bisa dikombo sama si tadi vampir api untuk jadi tim Trikaru. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube tentang Dragon B12 ya. Untuk menyelesaikan di B12 tuh banyak yang pakai Trikaru sama si siapa? Vampir. Nah, atau ini nih. Satu lagi. Mana ya? Bentar. Nih ya, kalau teman-teman punya Magic Knight api simpen. Ini kepake untuk Necro ya, di dungeon Necro. Jadi kalau yang pertama tadi lapis ya, yang biru, yang ini merahnya juga kepake ya. Kalau yang kuningnya nanti aja lah, simpen aja ya. Yang ini kepake untuk Necro ya. Kalau tutor penggunaan terus penyusunan timnya gimana, bisa cek di video-video yang lain ya. Jadi itu tadi beberapa tambahan atau monster-monster yang termasuk core. Nah, kalau yang semi yang cukup nantinya ke depan juga akan banyak kepake, di antaranya adalah ini Pirate Captain ya. Ini dia kalau dulu ya, mulai dulu sampai sekarang tuh kayaknya dia masih top tier support ya. Dia skillnya bisa AOE defense break ya, sama naikkan attack ally temen. Jadi keren sih ini. Dia biasanya lebih banyak kepake di ini, di PvP ya atau GVG ya. Ini si Pirates Captain sama Cakram Dancer sama Bumerang Warrior. Jadi Boom ya, si twins kembar ini kalau bisa punya, simpen ya. Yang terutama yang air, cakram sama bumerang air sama cakram api ya, itu yang banyak dipakai atau yang skillnya kombinasinya bagus ya. Cakram air sama api, bumerangnya yang water ya. Dan yang terakhir itu ini ya, Barbaric ini juga punya skill yang cukup bagus ya. Bahkan ada yang masukin mereka atau masukin dia di salah satu top 10 natural bintang 4. Nah, teman-teman mungkin bisa nyari di video itu banyak tuh ya. Best natural bintang 4 monster atau bagaimana. Itu bisa cari di situ. Saya nggak bahas di situ. Yang jelas saya bahas atau aku bahas tentang core dulu, monster-monster yang menjadi core ya. Jadi di sini ada lapis ya, kemudian Fran ya. Jadi ini satu, ini penting, wajib punya, ini wajib punya, ini wajib punya. Ini cukup wajib ya, kalau memang bisa punya ya ambil ya. Kalau belum punya bisa di alternatifnya bisa pakai Naomi. Naomi itu kalau menurut saya juga wajib ya kalau bisa dapat. Ini ya, ini bisa, ini kita perlu juga. Tyron ya, Tyron ini perlu. Lucian, Spectra ya, kemudian Grim Reaper api ini untuk tim masa depan ya, tim dots. Vampir wajib ya, kemudian Onimusha api ini juga wajib ya. Dan itu tadi beberapa monster-monster yang memang wajib atau perlu kita miliki. Awal-awal main fokuskanlah pada Fran dan Loren ya, Fran, Loren, Veromos ya, umumnya begitu, Fran, Loren, Veromos sama Crow ini ya, atau Inugami item atau Naomi tadi itu ya. Terus tambahan satunya bebas, kita bisa pakai apapun yang, dan 5 atau 4 monster ini tadi ya, 1 2 3, ini 3 monster yang dia untuk awal-awal player awal ya, player newbie itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa dipakai di hampir semua konten ya. Kalau Crow sama Naomi itu 11-12 ya, fungsinya sama, damage dealer. Mau dibawa dua-duanya juga bisa, salah satunya mau pakai monster yang favoritnya yang bisa membantu mensupport juga boleh ya. Rune-nya itu tadi untuk awal-awal banyakin fokusnya di HP ya. Kalau di si Fran ini speed HP, ini juga sama
speed sama HP juga. Ini juga speed HP, core-nya itu rata-rata di speed sama HP persen, speednya gede, HP persennya gede juga. Kalau DPS atau damage dealer-nya ya gedein attack-nya, tapi jangan sampai darahnya terlalu tipis juga. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.